Setelah Tsukasa pulih, Akira memutuskan menguji skill baru yang ia dapatkan dari latihan bersama Kapten Saran. Sebuah kemampuan unik misterius bernama skill bayangan. Meski belum pernah digunakan sebelumnya, Akira tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Dengan dukungan dari Kapten Saran yang membuka jalan serangan, Akira mengaktifkan kekuatan itu. Bayangan pekat melingkupi medan pertempuran, dan dengan serangan cepat dan akurat, orc raksasa itu akhirnya berhasil dikalahkan. Namun, konsekuensinya besar. Energi sihir Akira terkuras drastis hingga membuatnya nyaris tumbang karena kelelahan. Meski begitu, Kapten Saran tampak bangga. Ia melihat kemajuan pesat dalam kemampuan Akira dan tahu bahwa kekuatan itu masih akan terus berkembang. Sore harinya, Akira dan Kapten Saran berdiskusi tentang kutukan Tsukasa dan mencoba menelusuri siapa dalang di balik semua ini. Kapten Saran akhirnya mengungkap bahwa ia telah menemukan pelakunya. Tetapi sebelum menjelaskan lebih lanjut, ia memberikan Akira sebuah pedang legendaris. Pedang itu katanya adalah milik pahlawan masa lalu, dan menurutnya hanya Akira yang pantas memegangnya. Pada awalnya, Akira sempat ragu karena merasa Tsukasa sebagai pahlawan seharusnya yang menerima pedang itu. Namun, Kapten Saran mengaku bahwa pedang tersebut diambil diam-diam dari gudang harta kerajaan. Sementara Tsukasa sudah mendapatkan pedang suci pemberian resmi istana. Ketika Akira memperhatikan pedang itu, ia menemukan ukiran huruf Jepang di bilahnya, sesuatu yang tidak pernah dibaca oleh Kapten Saran. Akira lalu membacanya pelan, Yoto Kamami, semoga menjadi penolong bagi penerusku di masa depan. Dari situ, Akira sadar bahwa pahlawan masa lalu kemungkinan besar juga berasal dari Jepang, sama seperti dirinya. Sementara itu, di sisi lain istana, terungkap dalang di balik kutukan Tsukasa, sang putri kerajaan sendiri. Ia menggunakan kristal kutukan untuk menyerang para pahlawan. Meski alasannya masih misterius, mengapa kerajaan memanggil pahlawan hanya untuk mengutuk mereka masih belum diketahui. Namun sebelum sang putri sempat melanjutkan rencananya, Akira tiba-tiba muncul dan menghancurkan kristal kutukan tersebut. Ia sudah mengetahui kebenarannya berkat informasi dari Kapten Saran. Dengan wajah dingin, Akira bertanya, "Mengapa kau melakukan semua ini?" Sang putri menjawab, "Semuanya demi Baginda Raja." Jawabannya itu membuat Akira bingung. Apa sebenarnya hubungan antara raja dan kutukan tersebut? Akira lalu mengambil pecahan kristal dan segera meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya, karena tergesa-gesa, ia lupa menutupi wajahnya, sehingga Putri Raja sempat melihat identitasnya. Setelah ia pergi, terungkap bahwa Putri Raja masih memiliki banyak kristal kutukan lain, tersimpan rapi di lemari kamarnya. Rencananya belum berakhir, kristal-kristal itu akan digunakan untuk mengutuk anggota parti pahlawan lainnya. Kemudian, Akira bertemu kembali dengan Kapten Saran dan melaporkan bahwa dugaan Saran benar. Pelaku di balik semua ini adalah Putri Raja sendiri. Ia juga menyerahkan batu kristal kutukan yang telah ia ambil. Kapten Saran tampak khawatir dan bertanya, "Apakah kau sempat memperlihatkan wajahmu di hadapan Putri Raja?" Akira menjawab dengan jujur, jika dirinya telah terburu-buru dan memperlihatkan identitasnya. Mengetahui hal itu, Kapten Saran tidak marah. Ia hanya terdiam serius, menyadari bahwa identitas Akira kini terancam terungkap, dan permainan politik kerajaan baru saja dimulai. Kapten Saran menyarankan agar Akira tidak tidur di sekitar istana, karena ia yakin Akira sedang menjadi incaran. Mendengar peringatan itu, Akira pun memutuskan untuk bermalam di hutan dan memilih tidur di atas pohon demi keamanan. Keesokan paginya, Akira terbangun karena mendengar suara ribut dari arah istana. Penasaran, ia segera menuju ke sana untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat itu, ia melihat para prajurit dan teman-teman sekelasnya berkumpul. Suasananya terlihat tegang. Akira pun menampakkan diri dan bertanya pada Tsukasa apa yang sebenarnya terjadi. Namun, betapa terkejutnya Akira ketika mendapati Kapten Saran telah tewas. Tubuhnya terbaring tak bernyawa di depan mereka. Sosok yang selama ini ia percayai dan anggap sebagai sekutu terdekat dibunuh oleh seseorang. Akira pun terpukul berat. Hatinya hancur karena kehilangan satu-satunya orang yang memahami dirinya di dunia ini. Belum sempat ia menenangkan diri, para prajurit dan teman-temannya justru menuduh Akira sebagai pelaku pembunuhan. Tuduhan itu didasarkan pada senjata Akira yang ditemukan menancap di tubuh Kapten Saran. Bagi Akira, hal itu jelas jebakan, dan ia tahu pasti semua ini berkaitan dengan Putri Raja. Meski begitu, Tsukasa membela Akira dengan alasan senjata Akira telah hancur saat melawan monster orc sebelumnya, sehingga mustahil digunakan untuk membunuh. Akira memahami bahwa Tsukasa bisa berpikir jernih karena kutukan keputusasaan yang dulu mengikatnya telah hilang berkat pertolongan sang healer. Sementara itu, teman-teman mereka yang lain kini justru terkena kutukan baru, dan dalam kondisi itu, mereka dengan mudah menuduh Akira sebagai dalang pembunuhan. Situasi semakin kacau ketika prajurit kerajaan mencoba menangkap Akira. Menyadari dirinya dijebak, Akira segera mengaktifkan skill asasinnya untuk menghilangkan keberadaannya dan melarikan diri.
Kini, ia resmi menjadi buronan kerajaan. Namun menangkap Akira bukan hal mudah. Kemampuan dalam bersembunyi membuatnya hampir mustahil ditemukan. Sebelum pergi, Akira sempat berbisik kepada Kapten Giles yang diam-diam mengetahui kebenaran. Kapten Giles memberitahu bahwa Kapten Saran dibunuh oleh Gagak Malam, kelompok pembunuh elit bawahan langsung sang raja. Ia juga menyuruh Akira segera melarikan diri dan mengatakan bahwa Kapten Saran meninggalkan sesuatu untuknya di kamar pribadinya. Akira pun pergi diam-diam ke kamar Kapten Saran dan menemukan barang yang ditinggalkan untuknya. Namun karena tergesa-gesa, ia tidak sadar ada satu benda penting yang tertinggal di sana. Setelah itu pun, Akira meninggalkan kerajaan dan menghilang dari pandangan semua orang. Beberapa hari kemudian, Akira terlihat berada di dungeon. Ia memutuskan untuk berlatih dan bertarung lawan monster demi meningkatkan kekuatannya. Dengan pengetahuan dan teknik yang diwariskan oleh Kapten Saran, Akira berjuang hingga menembus dungeon paling dalam, mengalahkan berbagai monster berbahaya di dalamnya. Meski hatinya masih dirundung duka, Akira bersumpah akan membalas kematian Kapten Saran dan menyingkap kebusukan kerajaan yang telah menjebaknya. Dalam pertempuran sengit melawan bos dungeon, Akira sempat terluka parah. Tetapi berkat ketangguhannya, ia berhasil menang dan mendapatkan skill-skill baru, termasuk kemampuan penyembuhan diri dan berbagai teknik unik khas assassin, meski masih dalam tingkat awal. Sementara itu, di sisi lain, Tsukasa bersama beberapa teman yang telah terbebas dari kutukan, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Kerajaan melarang mereka menyerang Raja Iblis, tujuan utama mereka sebagai pahlawan. Hal itu membuat mereka yakin bahwa kerajaan telah menyembunyikan sesuatu yang begitu gelap. Orang yang berjasa membebaskan mereka dari kutukan adalah Yuki, gadis healer yang sebelumnya juga menyembuhkan Tsukasa dari kutukan keputusasaan. Setelah menyadari kebenaran, Yuki pun menolong beberapa siswa lainnya dan memulihkan mereka. Kini, dengan tekad baru dan hati yang sadar, Tsukasa, Yuki, dan rekan-rekan yang tersisa meninggalkan kerajaan untuk melanjutkan misi sejati mereka, yaitu mengalahkan Raja Iblis tanpa lagi terikat oleh tipu daya Istana Retis. Di tempat lain, muncullah seorang pria berambut panjang bernama Asahina. Ia ternyata teman dekat Akira. Meskipun di sekolah mereka tidak terlihat akrab, di luar sekolah hubungan mereka sangatlah erat. Asahina benar-benar percaya bahwa Akira tidak bersalah dan yakin sahabatnya itu bukan pelaku pembunuhan Kapten Saran. Sementara itu, kembali ke Akira yang tengah menjelajahi dungeon. Namun secara tiba-tiba, seekor slime raksasa muncul menghadangnya. Akira sempat bingung, bertanya-tanya apa yang tersembunyi di dalam tubuh slime itu. Dengan cepat, ia merebas slime tersebut, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan seorang gadis elf berwajah sangat cantik di dalamnya. Akira sempat terdiam melihat kecantikan gadis itu, bahkan sempat bercanda dalam hati, jangan-jangan ini calon istriku. Ia merasa heran, karena ini pertama kalinya ia melihat ras elf di dungeon, tempat yang seharusnya tidak dihuni makhluk seperti itu. Rasa penasarannya membuat Akira ingin menggunakan skill baru yang ia peroleh, yaitu Mata Dunia, kemampuan yang dapat melihat informasi dan latar belakang seseorang. Ia pun mencoba mengaktifkannya, namun tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit hingga ia segera membatalkan skill tersebut. Dari situ, Akira menyadari bahwa skill itu berbahaya dan membutuhkan kendali mental yang kuat sebelum bisa digunakan dengan aman. Saat itu, gadis elf tersebut tersadar sebentar, namun segera pingsan kembali di hadapan Akira. Ia tampak demam tinggi dan kelelahan, sehingga Akira pun memutuskan untuk merawatnya sementara waktu. Ia membuatkan bubur hangat dan menjaga gadis itu sampai kondisinya membaik, karena si cowok pasti tidak tega meninggalkan gadis cantik itu sendirian. Beberapa waktu kemudian, gadis elf itu akhirnya terbangun. Ia berterima kasih kepada Akira karena telah merawatnya dengan penuh perhatian, terutama saat mengetahui Akira bahkan sempat memasak untuknya. Meski namanya belum sempat ia sebutkan, belakangan diketahui bahwa gadis itu bernama Amelia. Amelia lalu mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga kerajaan elf, meski belum jelas kerajaan mana yang dimaksud. Setelah beristirahat, Akira melanjutkan penjelajahan dungeon, dan kali ini Amelia ikut bersamanya. Tak disangka, di perjalanan Amelia ternyata memiliki kekuatan sihir yang cukup hebat hingga membuat perjalanan mereka semakin menarik dan menegangkan.